Halo teman-teman, saya Anissa Citralida. Di video kali ini, saya akan memaparkan pembahasan materi saya mengenai hukum acara peradilan tata usaha negara. Namun di sini saya akan lebih menekankan pembahasan saya ke bagian upaya administratif. Nah, berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga setiap perbuatan ataupun penyelesaian sengketa harus didasarkan atas hukum. Nah, sebelum memutus, menyelesaikan ataupun memeriksa sengketa tata usaha negara, maka harus diselesaikan terlebih dahulu melalui jalur di luar pengadilan. Nah, istimewanya di hukum acara peradilan tata usaha negara, di dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilannya ada upaya administratif yang berbeda dari peradilan-peradilan lainnya. Nah, upaya administratif itu adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang ataupun badan hukum perdata karena tidak puas atas keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan itu. Administratif diatur di dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Junto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian diatur lagi di dalam pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Nah, di dalam penyelesaian sengketa melalui upaya administratif ini dilakukan ke dalam dua tahapan prosedur. Adapun tahapan tersebut meliputi: pertama, melalui prosedur keberatan; kedua, melalui prosedur banding administratif. Nah, di dalam prosedur keberatan yaitu pengajuan keberatan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara tersebut. Sebagai contoh, misalnya seseorang diberhentikan secara tidak hormat sebagai pegawai negeri oleh bupati yang mengeluarkan keputusan itu, misalnya Bupati X yang mengeluarkan keputusan itu, maka di sini seorang yang dirugikan tersebut, misalnya A yang dirugikan atas pemecatan tidak hormat oleh Bupati X dengan dikeluarkannya surat keputusan nomor sekian-sekian misalkan, dia mengajukan keberatannya langsung kepada Bupati X dengan melengkapi data-data dan informasi-informasi serta alasan-alasan yang kuat bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati X itu tidak didasarkan atas hukum dan tidak ada ketentuan yang jelas. Maka bupati tersebut harus mempertimbangkan apakah surat keputusan tersebut sudah sesuai atau tidak. Jika surat permohonan keputusan tersebut diterima, maka permohonan pengajuan keberatan surat keputusan tata usaha negara tentang pembuktian A sebagai pegawai negeri gugur demi hukum. Sebaliknya, jika surat keputusan tata usaha negara tersebut ditolak, maka A yang merasa dirugikan ingin mengajukan upaya hukum lagi, yaitu dia dapat mengajukan melalui prosedur banding administratif. Nah, di prosedur banding administratif ini, pengajuan keberatan diajukan kepada instansi atasan dari badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara. Sebagai contoh, misalnya dari kasus yang pengajuan keberatan tadi, A ditolak permohonannya oleh Bupati X tadi, maka dia dapat mengajukan keberatannya kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian. Nah, di Badan Pertimbangan Kepegawaian ini lagi mempertimbangkan bahwa permohonan pengajuan keberatan atas dikeluarkannya surat keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Bupati X itu apakah sudah sesuai atau tidak, apakah merugikan bagi si A yang dirugikan karena dikeluarkan surat pemecatannya secara tidak hormat. Nah, jika di dalam banding administratif ini A diterima pengajuan keberatannya, maka surat keputusan tersebut gugur demi hukum. Sebaliknya, jika ditolak surat keberatan pengajuan keberatannya tentang permohonan pemecatannya itu, maka dia dapat mengajukan upaya hukum yang lebih tinggi lagi untuk menyelesaikan sengketa pemecatannya yang
tersebut. Nah, di sini dapat mengajukan keberatannya langsung ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Nah, pasti timbul pertanyaan, mengapa langsung ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tanpa melalui prosedur peradilan pada tingkat pertama, yaitu Peradilan Tata Usaha Negara? Nah, di sini jawabannya adalah bahwa hasil putusan pada banding administratif itu sama dengan putusan pada tingkat pertama, sehingga tidak harus melalui prosedur penyelesaian sengketa melalui upaya pada tingkat pertama. Nah, di sini langsung ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Nah, jika terjadi kasus misal seseorang mengajukan keberatannya sudah melalui prosedur keberatan, tapi dia ingin melakukan pengajuan permohonan lagi kepada tingkat yang lebih tinggi tanpa melalui prosedur banding administratif. Di sini dia langsung ke prosedur Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, karena dia tidak melakukan prosedur banding administratif. Nah, dari hal ini, jika Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga tidak ada titik temu hasil dari permohonan pengajuan keberatannya, maka pegawai negeri tersebut misalkan dapat mengajukan keberatannya kepada tingkat yang lebih tinggi lagi dari peradilan tinggi atau peradilan tingkat kedua, yaitu melalui prosedur yang lebih tinggi lagi, yaitu prosedur di Mahkamah Agung, yaitu pengajuan keberatannya langsung ke Mahkamah Agung melalui prosedur kasasi dan peninjauan kembali. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.